Jelang pemilu yang digelar besok, isu kecurangan muncul ke publik. Bagaimana komitmen penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam mencegah kecurangan pada pemilu nanti? Lalu bagaimana publik harus mengawasi penyelenggaraan pemilu kali ini? Apa yang harus diawasi publik? Sudah bergabung bersama kita Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat petang, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Jerry dan juga Mas Adi. Sore, Bang Jerry. Ya. Baik, Mas Adit. Pak Jerry, kalau Anda melihat saat ini, besok kita bersama-sama akan menggunakan hak suara kita untuk memilih presiden yang akan datang. Ada juga isu kecurangan. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, ini tema ini menarik ya, mengawal pemilu damai tanpa kecurangan ya. Kalau tadi ditayangkan soal film Dirty Vote itu, ya itu sudah memperlihatkan memang banyak kecurangan yang tidak follow up ya. Jadi agak ironis sebetulnya bicara tentang damai di tengah tanpa kecurangan, sementara kecurangan itu sudah terjadi. Tapi begini yang mau saya katakan, sebetulnya tema tentang pemilu damai ya, mirisnya itu lebih kepada pemilih gitu ya, bukan kepada para kandidat dan para calon ya, apalagi kalau calon presiden dan wakil presiden serta tim kampanyenya gitu ya. Jadi pemilih yang sebetulnya menyelamatkan pemilu-pemilu kita dengan standar etik moral yang cukup tinggi gitu ya. Tapi malah penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, apalagi ya tim kampanyenya itu melakukan banyak praktek-praktek pemenangan dengan cara-cara yang tidak semestinya atau cara-cara yang curang ya. Jadi tema damai ini sebetulnya lebih kepada pemilih yang sebetulnya ada dalam spirit itu ya, ada dalam kerangka untuk terus mengupayakan pemilu yang damai ya, bukan malah serta pemilu dan penyelenggara pemilu ya. Itu kesan saya kalau kita lihat proses yang terjadi selama ini dan mungkin berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya gitu ya. Jadi agak miris kita ini. Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Kenapa isu ini muncul justru di masa tenang di mana besok kita juga akan menggunakan hak suara kita? Ya, saya kira memang secara prinsip ini semacam warning bahwa penyelenggaraan pemilu di 2024 hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa ada indikasi dan ada dugaan-dugaan potensi kecurangan yang saya kira memang harus menjadi concern semua orang, harus menjadi concern semua paslon dan termasuk penyelenggara pemilu ya. Apalagi misalnya kalau kita ikuti proses dari awal soal Mahkamah Konstitusi, MK, termasuk misalnya putusan di KPP, soal informasi-informasi soal tidak netralnya aparatus kekuasaan misalnya, itu kan menjadi indikasi tentang bagaimana kelompok-kelompok aktivis civil society itu memiliki kekhawatiran yang cukup serius ya, bahwa pemilu di 2024 ini kan terang benderang potensi adanya kecurangan itu. Dirty Vote itu kan sebenarnya merupakan replika dari sekian begitu banyak cuplikan-cuplikan dan bahkan clippingan-clippingan yang selama ini sering disampaikan oleh kelompok-kelompok aktivis. Kan kalau mau jujur sebenarnya itu kan selalu diulang oleh Bang Jerry ya, teman-teman Perludem, kelompok aktivis pro demokrasi dan civil society, selalu diulang tentang netralitas aparatus pemerintah, tentang bagaimana upaya-upaya dan potensi yang dilakukan secara sistematis misalnya untuk menguntungkan salah satu kelompok tertentu. Itu artinya apa? Ini yang saya kira memang satu sisi kita ingin pemilu damai, tapi pada saat yang bersamaan ketika proses tahapan yang terkait dengan pemilu kita yang besok kita akan mencoblos, itu terindikasi secara transparan potensi-potensi adanya kecurangan. Jadi wajar kalau kemudian ya begitu banyak perhatian publik bahwa yang paling mengemuka di Pilpres 2024 itu adalah soal intensi dan kecenderungan soal adanya potensi kecurangan itu, yang ini saya kira memang akan menjadi catatan serius dan mungkin bisa akan menjadi noda hitam terkait dengan hasil Pilpres 2024. Yang saya khawatirkan, Mbak, siapapun presiden di 2024 ini akan menjadi bahan cemoohan dan olok-olok. Tentu saya tidak mau presiden saya, presiden Bang Jerry, dan presiden kita semua
adalah mereka yang selalu mendapatkan resistensi, Hmm, mendapatkan bulian hasil dari satu proses yang tidak demokratis, tapi hasil proses yang penuh dengan intervensi dan kecurangan. oke. Inilah pentingnya kenapa pemilu itu harus berjalan jujur, adil, dan damai, supaya outputnya presiden dan wakil presiden terpilih itu mendapatkan respect dan apresiasi, Hmm, bukan mendapatkan bully-bulian, oke. hinaan yang tanpa ada habisnya. Oke, lalu apakah isu kecurangan ini akan mempengaruhi suara pemilih untuk digunakan esok? Tetap bersama kami, dialog akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas pemilu damai di tengah isu kecurangan. Mas Adi, kalau Anda melihat film Dirty Vote ini, bagaimana perspektif Anda terkait dengan film ini? Apakah ini hanya sekedar fakta, black campaign, atau justru negatif campaign? Ya, saya kira memang banyak fakta-fakta yang diungkap ya dari upaya-upaya sistematis tentang soal potensi adanya kecurangan di 2024. Nah, yang menjadi agak sumir sih menurut saya ketika film ini dinilai misalnya fiksi, misalnya dinilai terlampau banyak asumsi, bahkan dinilai black campaign. Saya kira tinggal ditunjukkan apa itu yang disebut dengan fiksi, asumsi, dan black Hmm, campaign. Problemnya kan sampai saat ini tidak ditunjukkan satu persatu. Film itu kan durasinya 1 jam kurang lebih sekitar 45 menit gitu ya. Tinggal dipreteli satu-satu di mana yang sifatnya hoax dan sifatnya fitnah. Bagi saya perdebatan semacam ini akan sangat menarik kalau diletakkan dalam meja diskusi yang rasional. Diletakkan dalam diskusi yang konstruktif ya, bukan langsung misalnya main lapor melaporkan yang saya kira hmm. tanpa ada bantahan-bantahan apapun. Oleh karena itu ya kalau saya misalnya nonton ini film satu persatu sampai selesai kan sebenarnya adalah pengulangan dari apa-apa yang sering disampaikan oleh Bivitri, disampaikan oleh Ferry Amsari, termasuk oleh si Uceng ya. Ya, Satu persatu mereka sebenarnya mengulang itu saja yang oke. kemudian didiskusikan melalui sebuah bentuk forum. Menurut saya jika ada pihak yang merasa dirugikan, tidak terima misalnya, Hmm, saya kira tinggal dibantah. Tunjuk di oke. mana Kalau kesalahannya. Bung Jerry melihatnya bagaimana, Bung Jerry? Apakah ini hanya sekedar asumsi atau memang fakta yang dibongkar di tengah pemilu damai yang akan kita laksanakan besok? Ya, itu kan dia sebetulnya merangkum kembali ya fakta-fakta tentang potensi kecurangan atau ada yang sudah kecurangan gitu ya, yang sudah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun lebih ya selama proses pemilu kita. Nah, yang menarik kan begini sebetulnya Mbak ya, fakta-fakta yang dirangkum ini memang fakta-fakta yang nyata atau ya kasus-kasus yang nyata gitu ya, tapi tidak ada penyelesaiannya. Gitu kan yang membuat dia menarik kan begitu ya. Ada banyak pelanggaran, ada banyak kecurangan yang terungkap, tapi tidak selesai. Hmm, Dia ngambang. Nah, dalam kerangka ini, saya kira ini yang mengatakan begini, ini proses manipulasi yang memang terencana, tapi tidak bisa dijerat oleh kerangka hukum yang ada. Ya, karena itu ada analisis-analisis hukum ya, kelemahannya di mana, di mana problemnya sehingga itu oke. tidak bermakna sanksi kepada para pelaku gitu ya. Nah, Jadi bagi saya, kalau disebut sebagai black campaign atau negatif campaign, ini apa ya? Kalau black campaign sudah pasti tidak, mungkin negatif campaign. Tapi kan ini bukan ditujukan hanya kepada satu pasangan calon. Meskipun yang menjadi kebakaran jenggot ini adalah pasangan calon nomor 2, karena itu bereaksi keras ya. Karena memang faktanya ada banyak hal dalam film itu yang diangkat itu terkait dengan potensi kecurangan atau bahkan sudah kecurangan yang dilakukan oleh 02, tetapi memang kerangka hukum kita itu tidak mampu menjeratnya dalam bentuk sanksi gitu ya. Jadi ini yang saya bilang ini yang tidak selesai ya. oke. Tapi ini kan begini Mbak, yang menarik ini kan kenapa ini film penting sekarang ini.
karena publik juga punya perasaan yang sama dengan film ini. Oke, bicara soal publik, lalu seberapa penting publik harus mengetahui hal ini? Iya, saya kira kalau lihat dari para penonton, ya itu kan sudah kemarin saya sudah sekitar 8 juta ya. Jadi sebetulnya memang publik itu menunggu ya, dan film ini menjadi semacam perlawanan apa ya, perwakilan dari perlawanan publik terhadap ketidakberesan yang terjadi dalam proses pemilu gitu ya. Karena itu dia banyak ditonton ya. Artinya apa? Orang ingin mendapatkan kekuatan ya dalam rangka melakukan perlawanan tentang kecurangan, dan saya kira ini akan punya makna terhadap terhadap pilihannya di bilik suara gitu. Jadi perlawanan masyarakat terhadap banyak sekali kecurangan yang mereka lihat itu secara terang-terangan gitu ya, itu terwakili oleh film ini. Dan saya kira sekarang publik mendapatkan energi melalui film ini untuk menentukan pilihan di bilik suara. Ya. Tentu dengan memberi punishment terhadap orang atau terhadap kelompok atau pasangan calon yang mereka anggap ya, itu terlibat secara kuat dalam banyak kecurangan yang diungkap ya Mas Adi, oleh film dokumenter ini. Lalu kalau Mas Adi melihatnya bagaimana? Apakah film yang dimunculkan saat masa tenang ini bisa mempengaruhi suara dari pemilih? Ya, saya kira memang dalam banyak hal untuk opinion maker ya, kelas menengah ke atas ini cukup berpengaruh secara signifikan karena di film ini disebutkan secara sistematis argumen-argumen hukum dan temuannya terkait soal sekali lagi potensi ya Mbak, potensi dan indikasi soal adanya kemungkinan kecurangan pemilu di 2024. Yang menarik bagi saya Masih ragu karena pakai bahasa potensi. Sebetulnya beberapa hal di sana itu sudah kecurangan, cuma kita punya keterbatasan hukum, Mas Adit. betul. Nah itu repotnya Bang Jerry, bahwa Lanjut, sorry. dugaan-dugaan kecurangan itu yang memang agak sulit untuk diungkap. Tapi satu hal yang prinsip, jika ada pihak tertentu yang merasa dirugikan dalam konteks ini, saya juga sangat tertarik sebenarnya untuk mengetahui bahwa ada fakta-fakta pembanding yang kemudian bisa membantah apa yang sudah disebutkan dalam film itu. Itu menarik menurut saya, jauh lebih dialektis, jauh lebih rasional jika diperdebatkan satu sama yang lain. Nah, yang kedua sebenarnya saya sedang menunggu fatwa dari Bawaslu sebagai penyelenggara. Apa yang kemudian muncul ke permukaan dalam film Dirty Vote ini, apakah dia menyalahi aturan, apakah dia mengandung konten hoax dan fitnah, ataukah sesuatu yang sifatnya misinformasi. Per hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa apa yang terjadi yang diributkan oleh paslon tertentu terkait dengan dirty vote ini kan tak ada bantahan apapun dari Bawaslu, dan statement-statementnya pun juga tidak pernah kita dapatkan secara umum. Padahal ini adalah instrumen yang menurut saya cukup potensial bisa memberikan informasi kepada publik apakah film ini bisa disebut sebagai valid atau sesuatu yang memang sifatnya hoax ataupun disinformasi. Tapi kalau dilihat dari film ini kan sebenarnya dari 1 jam sekitar 50 menit ini dijelaskan ataupun digambarkan secara runut dari awal dengan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga sangat mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Menurut Anda sendiri, apakah memang film ini ada memiliki maksud dan tujuan tertentu? Ya tentu ada maksud. Apa maksudnya? Tentang warning soal potensi adanya kecurangan pemilu di 2024. Bahasa Apakah hukum. pantas disampaikan di masa tenang? Kan ini semacam diskusi-diskusi politik biasa. Itu yang saya sebutkan tadi. Ini kan kelipingan-kelipingan pernyataan Ferry Amsari, Bivitri, dan Uceng yang sebenarnya seringkali diulang. Seperti halnya kita mendiskusikan ini, apakah salah? Sekalipun saat ini adalah masa tenang, kan tidak ada unsur misalnya untuk mengajak mencoblos salah satu kandidat tertentu. Yang tidak boleh dalam masa tenang itu adalah satu ya menyampaikan visi misi, yang kedua adalah mengajak untuk memilih paslon tertentu. Di luar itu saya kira tidak ada persoalan apapun. Nah, yang menjadi ramai memang konteksnya seakan-akan hari tenang itu adalah masa tidur di mana semua orang, semua calon itu tidak melakukan apapun. Padahal menurut saya masa tenang itu adalah justru masa yang tidak tenang, di mana narasi-narasi politik kebangsaan yang penting bagi saya adalah dia konstruktif untuk memberi informasi bagaimana kualitas pemilu kita itu dijaga. Saya kira nggak ada soal apapun. Jadi bagi saya itu semacam reminder saja tentang potensi kecurangan pemilu di 2024. Ya, Bung Jerry, terakhir, kalau menurut Anda, bagaimana publik harus menyikapi hal ini? Bagaimana warga harus menyikapi hal ini agar suaranya besok itu bisa diberikan dengan rasa damai juga?
Ya, saya kira yang penting karena banyak kecurangan atau potensi kecurangan yang selama ini sudah terlihat ya. Salah satu yang didokumentasi oleh film Dirty Vote itu, ada kemungkinan proses-proses hitung besok itu juga akan penuh dengan kecurangan atau dengan potensi-potensi kecurangan yang polanya baru. Kalau kami sebetulnya mengidentifikasi ya, karena kan gini, proses yang kemarin itu bukan proses yang biasa. Ada banyak hal baru yang merupakan kecurangan itu dilakukan tapi tidak bermakna sanksi kepada para pelaku atau pasangan calon atau peserta pemilu. Nah, kita berasumsi sekarang ini atau curiga ya, Mhm. model atau pola baru kecurangan di TPS itu juga akan muncul dan kita nggak punya kemampuan menanganinya dengan mekanisme dan prosedur yang sekarang ada. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Nah, karena itu sebetulnya kalau kita mau mengamankan suara, karena suara kita dalam pemilihan umum besok gitu ya, pemungutan suara besok, saya kira yang kita harus mengajak masyarakat itu untuk terlibat lebih banyak di TPS, ya nongkronglah atau hadirlah di TPS itu Oke, mulai sampai selesai, gitu ya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk mengurangi potensi-potensi kecurangan, baik, manipulasi yang kemungkinan terjadi dalam proses-proses di TPS. baik. Lalu yang kedua, saya kira yang juga menarik adalah yang juga sensitif dan punya kerawanan itu adalah proses pengawalan suara setelah pemungutan suara ada penghitungan suara ini rumit ya harus Hmm, dikawal juga hmm. khususnya oleh lembaga pengawas pemilu lalu proses rekapitulasi Oke, di tingkat TPS itu kan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini juga harus dikawal ya khususnya oleh baik. Bawaslu makanya begini Mbak Cynthia saya terakhir ya kita Ya, minta begini Bawaslu itu punya pemantau TPS atau punya oke. Baik. sehingga dia punya Artinya tidak hanya petugas tapi juga warga betul. masyarakat diminta untuk berperan aktif Betul, membantu saya kira itu pengawasan yang secara jauh lebih maksimal. penting. Baik, terima kasih Bung Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat nyoblos untuk besok. Selamat sore.